Selamat datang kembali bersama saya dalam Perspektif Aditya di Sugiarso. Di video kali ini saya akan membahas tentang kreativitas tanpa batas tim kreatif Holywing. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa akhir-akhir ini Holywing sedang viral kasusnya, bahkan efeknya sampai ditutup karena ada sedikit blunder atau sedikit gimmick yang over atau kebablasan tadi, kreativitas tanpa batas yang dilakukan oleh tim kreatif Holywing, yaitu membuat promo minuman beralkohol untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria. Nah, dan yang terbaru saat ini Holywing pun dilaporkan oleh orang yang bernama Muhammad dengan tuntutan itu 100 miliar. Ternyata bola salju ini semakin besar. Nah, saya tidak akan membahas tentang kasusnya, tapi saya akan membahas tentang proses kreatif, bagaimana sebuah promosi, bagaimana sebuah iklan, promo, campaign, branding itu bisa keluar hingga terpublish di media. Itu proses kreatifnya nanti akan saya sharing, karena kebetulan saya memang punya pengalaman experience di bidang tersebut dan menjadi head marketing and branding, kemudian menjadi head marketing, kemudian menjadi brand manager, kemudian sales supervisor, marketing supervisor, sehingga memang saya berhubungan sangat dekat sekali dengan program-program, campaign, promo, dan sebagainya. Nah, yang pertama, kenapa ini menjadi viral, menjadi menarik, karena kalau tujuan dari promosi, kemudian campaign, kemudian branding, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan exposure yang tinggi di masyarakat. Seperti disampaikan oleh manajemen bahwa memang promo-promo ini dilakukan di Holywing yang masih target penjualannya di bawah 60%, sehingga perlu yang namanya gimmick, perlu yang namanya campaign yang menarik, yang bisa mendatangkan orang ke gerai-gerai Holywing dan melakukan revenue atau pembelian. Nah, tercetuslah sebuah ide promosi minuman beralkohol untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria. Inilah yang kemudian menjadi dasar pelanggaran atau disinyalir melakukan pelanggaran UU ITE dan menyinggung SARA. Kenapa? Karena harus kita lihat ini adalah promosi campaign yang kontra kondisi, di mana alkohol dan Muhammad dan Maria. Kenapa bisa kontra kondisi? Karena nama Muhammad yang pertama pasti diafiliasikan, pasti diasosiasikan dengan ajaran agama Islam. Nama Muhammad pasti berasosiasi ke agama Islam, walaupun mungkin ada yang non-muslim atau non-Islam yang bernama Muhammad. Nah, sedangkan di ajaran agama Islam itu sangat ketat dan bahkan melarang umatnya untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, sedangkan di ajaran agama Kristen juga, dalam pencarian informasi saya, memang Kristen Protestan pun dalam Alkitab, dalam kitab sucinya, melarang umatnya juga untuk mendekati minuman-minuman yang memabukkan, dan itu juga ada dalam Alkitab. Nah, kenapa melakukan promosi untuk sesuatu yang dilarang oleh segmentasi yang menjadi objek dari promosi tersebut, nama Muhammad dan Maria. Dan nama Maria itu memang juga diasosiasikan atau dipersepsikan secara general, umum, tapi bisa mengarah kepada nama-nama dari umat Kristiani dan juga umat Katolik, karena memang nama Maria ini juga nama yang tokoh yang dikultuskan, yaitu Bunda Maria. Nah, menarik. Promosi kemudian tayang dan mendapatkan banyak penolakan, mendapatkan banyak sekali gelombang penolakan, bahkan sampai Banser Ansor Jakarta pun sampai turun ke Holywing. Nah, akhirnya kasus ini berlanjut dan di meja hijaukan. Kemudian tertangkaplah atau tersangkanya ada 6 dari Holywing, termasuk direktur kreatif. Inilah jajaran manajemen yang tertinggi yang bertanggung jawab untuk promo ini adalah direktur kreatif. Saya kira memang ini tertinggi. Nah, yang paling tinggi, kemudian dan staf media sosialnya, kemudian staf yang membuat promonya, ada 6 yang ditersangkakan. Nah, menarik tadi, kreativitas perlu, mengejar exposure perlu, tapi perlu diketahui bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi norma, adat, dan kebudayaan. Artinya, Anda boleh melakukan sesuatu campaign promosi secara viral besar-besaran dan kemudian mendapatkan exposure yang tinggi dari masyarakat,
Tapi jangan lupakan, di sini ada sara, ada kultur, ada budaya, kemudian ada norma dan etika. Nah, kemudian banyak polemik yang muncul. Kenapa kok bisa sampai terbit? Kenapa jajaran direksi, kenapa jajaran komisaris tidak mencegah promo ini agar tidak keluar? Karena ada resiko di dalamnya. Nah, ketika saya memimpin tim marketing, saya katakan bahwa berpegang teguh pada norma yang berlaku di Indonesia. Kita boleh membuat sesuatu yang viral, tapi harus yang positif campaign, kemudian campaign yang baik. Artinya sesuatu yang baik pun bisa viral dengan cara yang tepat. Nah, kemudian ditambah dengan copywriting yang bagus. Nah, dalam sebuah manajemen kreatif itu saya kira memang tidak serta-merta ide dan gagasan itu langsung bisa dipublish, bahkan sampai dipublish ke media sosial, dipublish ke umum. Nah, dalam proses kreatif yang ada adalah meeting atau merumuskan ide dan gagasan tersebut, kemudian setelah konsepnya jadi, kemudian di sounding ke tim yang lebih tinggi, otoritas yang lebih tinggi, boleh supervisor, manager, atau bahkan direktur, seperti di sini dan direktur kreatif. Nah, kemudian kalau saya dan tim saya itu adalah melakukan analisa, risk management. Kira-kira ketika kita tembak ini promosi ke masyarakat, risk management dari serangkaian kemungkinan-kemungkinan terjadi seperti apa, dampak negatifnya apa, adakah resiko yang bisa mengcounter kita kembali seperti itu. Nah, sehingga risk analis itu atau risk management itu menjadi penting. Kemudian selain itu, ketika promotion ini bermain dengan diskon, cashback, potongan harga, tentu kami menghitung sangat detail apakah nanti harapannya revenue yang kita dapatkan dari promo itu bisa kembali lagi dan bisa menjadi omset dan juga margin untuk perusahaan. Nah, setelah itu ketika banyak yang mengatakan bahwa nggak mungkin direksi nggak tahu, bahkan ada yang mengatakan bahwa direksi manajemen pusat itu cuci tangan, tidak mengetahui promo ini, tidak tahu menahu tentang promo ini, saya katakan kalau saya pribadi, persepsi saya bahwa harusnya tahu. Karena ketika saya melakukan manajemen tim kreatif, menerbitkan sebuah promo, itu sudah menjadi konsep dan gagasan. Kemudian saya sebagai head marketing and branding atau head marketing, saya present ke C-level atau ke direktur atau ke manajemen untuk memaparkan ini promonya seperti ini, kemudian perhitungannya seperti ini, dasarnya seperti ini. Nah, ketika sudah approve, maka kami ada yang namanya form approval. Nah, form approval untuk promotion inilah itu akan ditandatangani oleh head marketingnya, kemudian direkturnya, dan siapa yang ada dalam situ. Artinya sebuah konsep gagasan ini keluar ke media, ke masyarakat, ke konsumen itu sudah melalui proses yang panjang dan sudah disetujui dan sudah di-approve oleh berbagai pihak. Artinya siapapun yang terlibat dalam itu akan bertanggung jawab. Nah, inilah pentingnya bagi tim kreatif. Memang kreativitas itu perlu, kreativitas tanpa batas iya, tapi di negara kita ada batasan-batasan norma, SARA, kemudian juga ada UU ITE. Artinya harus ada plafonnya, harus ada bordernya, harus ada hazardnya. Nah, di sini siapa yang menjadi hazard, siapa yang menjadi orang yang menganalisis adalah orang yang memiliki otoritas. Direktur kreatif ini seharusnya juga bisa menganalisis dampak dari sebuah promo, dampak negatif dari sebuah promo tersebut. Apakah berbahaya, ataukah kemudian memiliki dampak negatif untuk brand, kemudian dampak negatif untuk bisnis, ya. Artinya jangan sampai hanya karena promo yang kecil ini memiliki resiko yang cukup besar dan akhirnya dampaknya sampai bisnisnya ditutup dan berurusan dengan pihak yang berwajib dan berurusan dengan masyarakat tentunya. Sanksi sosial, artinya brand ini naik exposure-nya tapi naik yang tidak bagus. Itu kan juga kerugian intangible, ya, kerugian yang tidak bisa dihitung gitu, seperti itu. Nah, artinya siapa yang bertanggung jawab? Semua manajemen yang bertanggung jawab berkaitan promosi ini, semua bertanggung jawab, termasuk direktur kreatif tadi sudah mempertanggungjawabkan dan sudah ditangkap. Terkait manajemen yang lebih tinggi, saya kira di direktur kreatif inilah yang paling bertanggung jawab. Kenapa tidak memiliki sense of risk management? Artinya mereka mengejar hanya exposure, mengejar hanya
goal yang akan menjadi viral, artinya itu, dan saya yakin sebetulnya mereka pasti tahu dampak yang akan ditimbulkan dari promo yang mereka lakukan adalah dampak yang seperti ini. Ya, ada sentimen negatif, itu pasti mereka harusnya tahu. Nah, di sini pesan saya kepada teman-teman yang bergerak di bidang kreatif, promo, campaign, branding, itu tolong hati-hati sekali dalam memilih copywriting, memilih konten ya di Indonesia, memilih saluran mana saja yang akan kita pakai, kemudian segmentasi kita seperti apa, harus sangat make sense, harus kita memiliki risk management yang baik. Artinya tim kreatif, tim desain ketika mendapatkan order dari supervisor Anda, dari direktur Anda, sebuah desain yang sangat bisa menabrak aturan atau norma, speak up ya, sampaikan, Pak, ini desain ini saya bisa buat, ini mudah bagi saya karena ini core saya adalah di desain, tapi saya melihat bahwa ini ada resiko nantinya yang dampaknya seperti ini, sampaikan bahwa kita sudah menyampaikan ini ada resiko dampaknya jika memang itu campaign-campaign yang melanggar norma, aturan, bahkan UU ITE. Artinya buatlah campaign yang fun, yang tidak terlalu kalau menjurus kepada justifikasi segmentasi kita. Artinya yang fun aja, misal Raffi Ahmad beli di sini padahal ada tulisan kecil tidak pernah gitu. Nah, artinya ayo buat campaign yang menarik, yang positif, karena brand itu akan diasosiasikan dengan promo kita seperti itu. Nah, kalau seperti ini siapa yang rugi? Perusahaan rugi, kemudian Anda sendiri tim kreatif yang bergerak di bidang marketing, branding, promotion, kemudian di desain grafis, Anda sendiri yang akan menerima kerugiannya. Apakah setimpal? Saya kira tidak, karena ancaman Anda adalah maksimal 10 tahun gitu. Hanya menerbitkan flyer promosi yang sangat singkat, Anda terancam hukuman pidana 10 tahun. Saya kira ini adalah efek atau sebuah resiko yang sangat tidak imbang sekali dengan apa yang Anda dapatkan. Artinya hati-hati, pesan saya kepada teman-teman yang di dunia kreatif, di industri kreatif, ayo kita analisis lagi tentang risk management assessment-nya, tentang dampak sosialnya, tentang kemudian bagaimana resikonya, apakah ini akan ada resiko atau tidak. Jadi itu, sekali lagi, hati-hati di tim kreatif. Dan sekian video yang bisa saya share kali ini. Apabila memang video ini bermanfaat, maka bisa di-share dan di-like. Dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.